Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Quran? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan hidayahnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, pada episode sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian hadis, kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, pada episode ini kita akan belajar bersama tentang 3 materi yang sangat penting dalam sebuah hadis. Antara lain, 1. Unsur-unsur hadis, 2. Tingkatan hadis berdasarkan kualitas sanad dan perawi, dan yang ketiga, tingkatan hadis berdasarkan kuantitas sanad dan perawi. Baiklah sahabat Quran, yang pertama, unsur-unsur hadis. Secara struktur, hadis terdiri dari 3 unsur utama, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad atau isnad secara bahasa artinya sandaran. Secara istilah adalah silsilah para perawi yang bersambung sampai ke matan atau nas hadis. Dari sini muncul istilah musnid atau orang yang meriwayatkan secara sanad, dan musnad hadis marfu muttasil atau kitab yang menghimpun hadis-hadis muttasil dari sahabat seperti kitab Musnad Ahmad. Lalu matan, secara bahasa artinya punggung. Nas hadis disebut matan karena fungsinya sebagai sandaran isnad atau sanad. Secara istilah, matan adalah nas atau isi hadis itu sendiri. Lalu rawi, artinya orang yang meriwayatkan hadis dari awal hingga ke pengucapnya. Kumpulan perawi inilah yang membentuk isnad atau sanad. Contoh mudahnya adalah hadis berikut yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 109. Qala Al-Bukhariyu haddatsana Makki bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar, yang artinya Al-Bukhari berkata, Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata, Yazid bin Abi Ubaid menceritakan kepada kami dari Salamah, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan atasku apa yang tidak aku katakan, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Mari kita perhatikan, yang di garis bawah adalah isnad atau sanad. Yang ditulis miring adalah perawi. Dan yang di dalam kurung adalah matan. Itulah yang disebut sebagai unsur-unsur hadis. Sahabat Quran, berikut adalah tingkatan hadis berdasarkan kualitas sanad dan perawinya. Berdasarkan kualitas, hadis dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Berikut penjelasannya. Hadis sahih adalah hadis yang memiliki 5 syarat atau yang memenuhi 5 syarat. Pertama, sanadnya bersambung. Kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Ketiga, perawinya dhabit. Keempat, tidak terdapat syadz. Dan kelima, tidak terdapat illat. Sahabat Quran, sanadnya bersambung, maksudnya adalah masing-masing perawi mengambil hadis dari perawi di atasnya secara langsung. Dari awal periwayatan hingga akhir periwayatan. Perawinya bertemu langsung dengan gurunya atau yang memberi hadis. Jadi bukan katanya. Contoh dari sanad yang bersambung adalah hadis tadi, Al-Bukhari mendengar langsung dari Makki bin Ibrahim mendengar langsung dari Yazid bin Abi Ubaid, lalu Yazid bin Ubaid mendengar langsung dari Salamah, dan Salamah mendengar langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua adalah perawinya adil.
Adil adalah sebuah sifat yang mendorong senantiasa bersegera dalam ketaatan, menjauhi dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Takwa dan rasa takutnya kepada Allah menjadikannya tidak khianat dalam periwayatan, baik itu berdusta, menambah, atau mengurangi, atau yang lainnya. Syarat yang ketiga adalah perawinya dhabit. Dhabit secara bahasa artinya kuat, teliti, terjaga, dan cermat. Yang dimaksud di sini adalah kuat dan terjaganya periwayatan perawi baik dalam hafalan maupun kitab atau catatannya. Dalam syarat hadis sahih ini, dhabitnya atau ingatannya harus sempurna. Lalu syarat yang keempat, terbebas dari shadz atau tidak menyelisihi dan bertentangan dengan perawi yang lebih kuat darinya, baik secara hafalan maupun jumlah. Syarat yang kelima adalah terbebas dari illat. Illat artinya penyakit atau cacat. Tepatnya penyakit atau cacat tersembunyi. Terbebas dari illat maksudnya tidak ada cacat baik sanad maupun matan yang mempengaruhi kesahihan hadis tersebut. Meskipun zahirnya mungkin terlihat sahih. Cacat tersembunyi ini hanya dapat diketahui oleh pakar hadis yang mendalam, seperti Abu Hatim Ar-Razi, Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim, dan yang semisalnya. Jika salah satu syarat tidak ada, maka hadis tersebut tidak dihukumi sahih. Jika berhubungan dengan kelemahan dhabit yang ringan, maka turun ke derajat hasan. Jika tidak, maka dipastikan dhaif atau mardud, tertolak. Contoh hadis sahih adalah semua hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, di mana kedua imam hadis ini mensyaratkan kriteria sahih dalam kitab mereka. Sahabat Quran, selanjutnya adalah hadis hasan. Hasan secara bahasa adalah baik dan makbul atau diterima. Oleh karena itu, hadis hasan diterima dan dijadikan hujjah sebagaimana hadis sahih. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, dinukil dari perawi yang adil, tetapi dhabitnya atau hafalannya kurang sempurna, terbebas dari shadz dan illat. 5 syarat ini mirip dengan syarat hadis sahih, bedanya di tingkatan dhabitnya yang kurang sempurna. Sahabat Quran, selanjutnya adalah hadis dhaif. Dhaif secara bahasa artinya lemah atau gagal. Maksudnya adalah setiap hadis yang derajatnya di bawah hadis hasan atau yang tidak memenuhi kriteria hasan. Jumlah hadis dhaif banyak sekali. Hal ini disebabkan pemicunya banyak dan bermacam-macam. Para ulama berbeda pendapat dalam memandang kedudukan hadis dhaif ini. Ada yang menyatakan bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dan ada sebagian yang membolehkan apabila terbatas pada masalah fadhailul amal, tetapi dengan syarat-syarat. Syarat yang pertama adalah hadis tersebut tidak terlalu dhaif. Yang kedua, hadis tersebut didukung oleh dalil lain yang lebih sahih yang menjelaskan adanya pahala dan hukuman. Yang ketiga, tidak boleh diyakini bahwa hadis tersebut dikatakan oleh Nabi SAW. Sahabat Quran, selanjutnya tingkatan hadis berdasarkan kuantitas sanad dan perawinya. Dalam buku yang ditulis oleh Syekh Manna Al-Khattan yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Hadis, dijelaskan bahwa pembagian hadis berdasarkan kuantitas periwayatannya terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir disebut hadis mutawatir apabila jumlah perawi setiap tabaqah atau tingkatannya tak terbatasi. Jika rawi pada setiap tingkatan sanadnya tak terbatas, maka menurut akal tidak mungkin perawi tersebut sepakat memalsukan hadis. Syarat sebuah hadis menjadi hadis mutawatir menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama, yakni jumlah perawi minimal 5-10 orang. Dari seluruh perawi itu, menurut kebiasaan, mereka tidak mungkin bersekongkol dan dusta. Sandaran hadis mereka dengan menggunakan tanggapan panca inderanya sendiri, bukan dengan sesuatu yang difikirkan. Misalnya kata sami'na yang artinya kami telah mendengar, atau ra'aina, kami telah melihat, dan semacamnya. Selanjutnya adalah hadis ahad.
Disebut hadis ahad karena jumlah rawi di tiap tingkatannya belum mencapai jumlah mutawatir. Secara singkat, hadis ahad merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis mutawatir. Hadis ahad ini terdiri dari 3 macam, yakni hadis masyhur yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada tiap tingkatannya. Yang kedua, hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh tidak kurang dari 2 orang pada tiap tingkatannya. Dan yang ketiga, hadis gharib, hadis yang diriwayatkan hanya 1 orang perawi. Sahabat Quran, demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sebelum berakhir, saya akan merangkum materi yang kita pelajari, yaitu pertama, unsur-unsur hadis yang terdiri dari 3 unsur utama, yaitu sanad, matan, dan rawi. Yang kedua, tingkatan hadis berdasarkan kualitas sanad dan perawinya, terdiri dari 3 tingkatan, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Dan yang ketiga adalah tingkatan hadis berdasarkan kuantitas sanad dan perawinya, terbagi menjadi 2, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Sahabat Quran, semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang hadis, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah hadis sebagai sandaran dan pedoman dalam beribadah dan berkehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ngaji, yuk kita ngaji.